Halo, selamat pagi pemirsa. Kilas Nusantara edisi COVID-19 kembali hadir menyapa Anda pada Rabu 4 November. Kami akan mengajak Anda melihat perkembangan penanganan COVID-19 terkini di seluruh wilayah tanah air. Berita pertama datang dari imbauan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, yang mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan tes cepat atau tes usap usai kembali dari perjalanan libur panjang. Selanjutnya kabar baik dari Kota Kendari. Tren kasus positif COVID-19 mengalami penurunan. Jumlah pasien sembuh hingga pekan ini mencapai 2.092 orang dari total 2.646 kasus positif. Kemudian mari melihat persiapan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, yang telah mengizinkan sekolah tingkat SMP dan sederajat untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem tatap muka di bulan November. Berikut rangkaian berita COVID-19 selengkapnya. COVID-19 di Indonesia. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengingatkan masyarakat yang kembali dari perjalanan libur panjang untuk segera melakukan uji tes cepat atau tes usap. Langkah ini untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19. Dalam konferensi pers virtual di Istana Presiden Jakarta Selasa 3 November, Wiku mengatakan jika tes menunjukkan hasil positif, maka seseorang harus segera melakukan karantina di fasilitas yang ditetapkan pemerintah. Setiap pasien harus mengikuti anjuran tenaga kesehatan agar perawatan dapat berjalan efektif dan mempercepat kesembuhan sekaligus menekan angka kematian. Kami juga meminta kepada masyarakat untuk betul-betul mendukung upaya 3T, testing, tracing, dan treatment ini dengan bersifat terbuka ketika tracing dilakukan. Keterbukaan masyarakat ini merupakan kunci utama dalam melacak kontak terdekat, sekaligus juga memastikan mereka memperoleh perawatan atau treatment yang lebih dini. Wiku menyebut libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020 berpotensi meningkatkan kenaikan kasus positif COVID-19. Sebelumnya tren serupa terjadi setelah Idul Fitri di bulan Mei dan libur peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus lalu. Pemerintah telah mengantisipasi kenaikan kasus positif dengan mengintensifkan pengawasan kekarantinaan, menyiapkan alur rujukan kasus positif, menyiapkan sarana dan prasarana pelabuhan dan bandara untuk penerapan protokol kesehatan, hingga penyediaan rumah sakit darurat dan ruang perawatan pasien COVID-19. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir, Selasa 3 November mengatakan, penambahan jumlah kasus positif COVID-19 saat ini menurun dibandingkan bulan lalu. Di saat bersamaan jumlah pasien sembuh terus bertambah. Sebelumnya pemerintah Kota Kendari telah melakukan upaya memutus rantai penyebaran dengan menyelenggarakan rapid test terhadap 5.000 pegawai Pemkot. Langkah ini dapat menjaring 115 ASN yang kemudian terkonfirmasi positif dan kini sudah menjalani isolasi. Wali Kota Kendari berharap di tengah tren positif ini, warga tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga virus corona dapat dikendalikan. Setelah kita tracing ini kemarin, yang positif itu cuma 2,5% dari yang diperiksa. Kalau yang diperiksa kemarin kan sudah hampir 5.000 ya. Sementara jumlah yang dinyatakan positif 115 orang. Satgas COVID-19 Kota Kendari mencatat pasien positif berjumlah 2.646 orang dengan pasien sembuh sebanyak 2.092 orang. Saat ini sebanyak 465 orang masih menjalani perawatan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, menetapkan persyaratan khusus untuk pembukaan kembali pembelajaran secara tatap muka di sekolah tingkat SMP dan sederajat.
Satgas memberikan kesempatan hingga tanggal 8 November kepada 11 sekolah di Kota Sampit yang telah diverifikasi untuk mempersiapkan kelengkapan sesuai protokol kesehatan. Tim Satgas Selasa 3 November mendatangi sekolah SMPN 1 Sampit dan SMP Negeri 2 Sampit. Tim mendata kelengkapan fasilitas cuci tangan, ketersediaan masker dan pelindung wajah, serta jadwal siswa peserta pembelajaran tatap muka. Satgas mengarahkan pihak sekolah terkait pengaturan jarak kursi, kebersihan ruang, dan perlengkapan belajar, serta toilet dan fasilitas lainnya. Pelaksana harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Waringin Timur, Multazam menjelaskan, banyak sekolah di Kota Sampit yang belum siap untuk memulai pembelajaran tatap muka. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan verifikasi di kota. Sementara untuk yang kecamatan masih menunggu setelah hari ini. Jadi ini kabupaten di pusat kota ini ada 11 sekolah menengah pertama yang kita lakukan verifikasi. Memang pada saat penilaian kami memang banyak perlu persiapan. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sampit, Abdurrahman, mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat dengan pihak guru dan komite sekolah untuk memutuskan pelaksanaan proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolahnya. Sedangkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sampit, Maspa Puluhulawa, menyatakan siap untuk segera membuka sekolah. Untuk pelaksanaan tatap muka kesiapan sekolah, dan tentunya tadi banyak masukan yang kami terima, sehingga kami akan mengadakan rapat kembali dengan guru, dengan TU, kemudian dengan komite sekolah untuk memutuskan pelaksanaan kegiatan belajar. Karena masih ada jenjang waktu di surat itu, tanggal 2 sampai tanggal 9 itu adalah persiapan sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Karena sudah kurang lebih 8 bulan kita tidak bertemu dengan anak-anak, sudah tentu guru-guru sangat merindukan. Kami ingin juga ketemu, tatap muka itu sangat dirindukan oleh guru dan anak-anak itu sendiri. Tapi ini kami lagi semua persiapan, beberapa bulan yang lalu semua apa yang dipersyaratkan itu semuanya sudah kami beri, Pak, sudah dipersiapkan dengan melalui dana BOS. Sejalan dengan pembukaan kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka, pihak sekolah juga mempersiapkan sistem pembelajaran daring bagi para siswa yang tidak diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka oleh orang tua mereka. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, rutin mencuci tangan dengan benar bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari virus corona. Oleh karena itu, mari biasakan untuk mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 3M lainnya, yaitu selalu menggunakan masker dan jaga jarak di segala aktivitas Anda sesuai dengan pesan Ibu. Kilas Nusantara edisi COVID-19 akan kembali hadir sore nanti, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat beraktivitas.